Keberanian kita menjajaki tangga-tangga tersebut sambil melihat pemandangan Purwakarta perlahan-lahan dari dasar ke tengah hingga ke puncak. Dan pemandangan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kami dapat menatap bendungan Jatiluhur, lalu sawah-sawah yang tertata di sekitarnya, dan semua yang terlihat dari ketinggian adalah sesuatu yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat. Mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama Perjalanan Menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Saya ingin berbagi cerita mengenai pendakian saya ke sebuah gunung batu di sekitar Purwakarta. Gunung tersebut tidak dengan cara biasanya saya mendaki gunung, tapi gunung tersebut harus menggunakan ferata. Apa itu ferata? Ferata adalah semacam tangga-tangga yang terbuat dari besi sekitar 1 meter panjangnya dan dijadikan tangga-tangga dari awal kita mendaki hingga sampai ke puncak gunung batu tersebut. Tinggi Gunung Parang sekitar 900 meter, cukup tinggi dengan cara kita mengaitkan semacam harness yang terpasang kuat di pinggang dengan karabiner yang mengunci tali karmantel ke tangga dan ascender yang membantu pergerakan ke atas. Setiap langkah terasa penuh dengan tantangan sekaligus keamanan. Kenapa kita memerlukan semua alat-alat itu untuk melakukan pendakian via ferata di Gunung Parang? Karena itulah satu-satunya cara agar kita tetap selamat, perlahan-lahan menapaki tangga-tangga besi ferata sampai ke puncaknya yang 900 meter itu. Bagi saya itu adalah pengalaman yang luar biasa, pengalaman mengasah keberanian kita menjajaki tangga-tangga tersebut sambil melihat pemandangan Purwakarta perlahan-lahan dari dasar ke tengah hingga ke puncak. Dan pemandangan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kami dapat menatap bendungan Jatiluhur, lalu sawah-sawah yang tertata di sekitarnya, dan semua yang terlihat dari ketinggian adalah sesuatu yang menakjubkan. Pencapaian ke Gunung Parang melalui via ferata adalah sebuah pengalaman yang menakjubkan sekaligus ngeri. Kenapa? Karena sebelum kami berangkat menuju ke pendakian, ada seseorang di sana yang mengatakan bahwa ada terjadi beberapa minggu yang lalu seorang polisi, kelihatannya dia sebutkan jabatan itu, mendaki dengan percaya diri tapi tidak menggunakan peralatan yang seharusnya digunakan ketika melakukan pendakian via ferata. Jadi dari cerita itu kami mengambil hikmah bahwa sesederhana apapun pendakian itu dan setinggi apapun gunung itu, tetap kita harus berpikir mengenai keamanan diri kita sendiri dan menggunakan persyaratan yang seharusnya kita gunakan agar pendakian itu berjalan dengan aman, menyenangkan, dan mengambil hikmah bahwa sebuah perjalanan adalah persiapan yang baik dan kemampuan untuk menangani dan mengikuti aturan-aturan yang diperlukan pada saat pendakian. Itu adalah tips yang saya dapatkan ketika saya melakukan pendakian Gunung Batu di Gunung Parang sekitar Purwakarta. Dan saya mendapatkan hikmahnya bahwa perjalanan yang menakjubkan adalah harus menjaga keamanan diri sendiri. Mengapa saya memilih pendakian ke Gunung Parang? Karena saya punya pengalaman ketika saya ingin mendaki Gunung Kinabalu di tahun 2016, pilihan saya adalah pendakian via ferata, yaitu melalui tangga-tangga besi.
Tapi karena terjadi gempa bumi pada saat itu di tahun 2015, sehingga jalur Via Ferrata sudah tidak ada lagi. Saya mendaki Gunung Kinabalu menggunakan tali temali yang dinamakan jalur sayat-sayat. Akhirnya saya ingin merasakan bagaimana caranya pendakian Via Ferrata. Oleh karena itu saya memilih Gunung Parang sebagai bagian dari pilihan yang sebelumnya belum saya capai di Gunung Kinabalu. Beberapa pengalaman mendaki gunung yang saya alami sejak COVID 2020 hingga 2023 saya bukukan di dalam buku ini. Pengalaman yang saya ambil hikmahnya ketika melakukan pendakian di Gunung Parang adalah bukan hanya tentang menaklukkan ketinggian, tapi juga tentang menghadapi ketakutan, menguji batas kemampuan, dan merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam dan diri sendiri. Ini adalah pengalaman yang mengajarkan pentingnya persiapan, keberanian, dan ketenangan dalam menghadapi tantangan ekstrim. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.